Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar bersama-sama melalui audio visual. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat walaupun belajarnya melalui pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar tentang indahnya saling menghormati. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan bersama belajar. Setelah belajar, diharapkan nanti teman-teman semuanya bisa memahami makna atau isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, bisa menunjukkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun. Sebelum kita mulai belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bacaan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Yang berikutnya kita akan belajar bersama apa sih sebenarnya isi atau kandungan yang terdapat di dalam masing-masing ayat Quran Surat Al-Kafirun tersebut. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Pada ayat yang pertama ini dijelaskan bahwa ini merupakan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, apa itu orang kafir? Orang kafir adalah
orang-orang yang tidak beragama Islam. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dalam ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa orang Islam itu tidak boleh beribadah dengan tata cara ibadahnya orang yang beragama lain. Kemudian umat Islam itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah patung, tidak menyembah gunung, tidak menyembah kuburan dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang muslim, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak yang lainnya. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang beragama lain selain Islam juga tidak boleh beribadah dengan tata cara agama Islam. Orang-orang yang non-muslim ya beribadah dengan caranya mereka sendiri, tidak sama dengan tata cara umat muslim. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Artinya, dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, yang pertama, umat Islam tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Jadi agama Islam, ajaran agama Islam itu tidak boleh dicampur-campurkan dengan agama Nasrani, Hindu, Buddha dan lainnya. Kemudian umat Islam harus menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang kita lakukan harus mencontoh apa yang dilakukan oleh junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya, orang-orang yang beragama lain, orang-orang yang beragama non-Islam juga tidak boleh melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Ayat yang terakhir, ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya kita harus menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Umat Islam tidak boleh memaksa orang yang beragama lain untuk masuk ke agama Islam atau beribadah seperti umat Islam. Demikian anak-anakku sekalian, makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa Quran surat Al-Kafirun itu berisi penegasan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, umat Islam tidak boleh menyekutukan atau mempercayai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan perbuatan syirik. Yang ketiga,
agama Islam melarang umatnya bertoleransi dalam